Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk pelajaran tambahan mengenai membaca dan menulis Al-Quran, hari ini kita akan membahas mengenai hukum mad. Hukum mad ini terjadi karena ketika membaca Al-Quran terdapat panjang pendek bacaannya. Jadi, ketika membaca Al-Quran, alangkah lebih baik mengikuti aturan hukum tajwid yang ada. Mungkin di semester lalu kalian sudah membahas mengenai nun bertasydid, mim bertasydid, dan hukum tajwid seperti izhar, ikhfa, idgham, dan iqlab. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai hukum mad. Kenapa hukum mad ini harus dipelajari? Supaya bacaan Al-Quran kita menjadi lebih indah didengar. Dan hukum mad ini ada supaya arti yang ada dalam Al-Quran itu tidak berbeda maknanya. Karena satu kata di bahasa Arab itu bisa ada 6 bahkan sampai 6 makna. Nah, yang pertama itu pembagian mad. Mad itu pada dasarnya ada 2. Yang pertama itu adalah mad tabi'i atau mad asli. Mad asli ini harus dibaca 2 harokat dan tidak mungkin ditambah atau dikurangi oleh orang yang mempunyai tabiat yang baik. Jadi, orang tersebut akan membaca mad asli ini sesuai dengan ketentuan, yaitu 2 harokat, tidak lebih dan tidak kurang. Dan yang kedua itu adalah mad far'i. Mad far'i ini adalah mad tambahan dari hukum asalnya, yaitu mad asli karena sebab-sebab tertentu. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai mad tabi'i terlebih dahulu. Mad tabi'i ini terjadi apabila huruf alif terletak sesudah fathah atau huruf ya baris sukun sesudah kasroh atau waw sesudah dhammah. Ya, maka ketika ada 3 hal ini dijatuhi hukuman mad tabi'i. Jangan lupa membaca mad tabi'i ini panjangnya 2 harokat. Tidak lebih dan tidak kurang. Contohnya apa? Contohnya yang pertama, jika alif mati bertemu dengan baris fathah. Ya, seperti iyyaka. Ya, bukan iyaka, tetapi dipanjangkan iyanya itu 2 harokat. Iyaka. Ya, yang kedua juga. Waw mati atau sukun sebelumnya ada huruf berbaris dhammah. Contohnya yaqulu. Yaqulu. Bukan yakulu tapi yaqulu. Ya, yaqulu. Cara membaca 2 harokat itu seperti apa? Seperti kalian menuliskan huruf alif, ya, sepanjang itulah kalian membaca panjangnya. Jadi 2 harokat itu sama dengan 1 alif, ya. Iyyaka, yaqulu, qila, ya. Jangan lupa, mad asli atau mad tabi'i ini ketika huruf alif ada setelah baris fathah, huruf ya sukun setelah baris kasroh, dan waw sukun sesudah baris dhammah. Jangan lupa. Ya, baik. Yang kedua itu adalah mad far'i. Mad far'i ini ada 5 sebab yang menjadikan mad asli ini berubah menjadi mad far'i, yaitu adanya hamzah, adanya sukun, adanya waqaf, ada tasydid, dan ada sebab-sebab lainnya. Ya,
ada pembagian mad far'i. Dan ada yang juga menyatakan jumlahnya itu ada 13. Seperti yang terdapat dalam kitab Hiyadatul Mustafid. Ada pula yang menyatakan itu ada 14. Bahkan di dalam kitab Sirajul Qori yang diambil dari buku Pedoman Ilmu Tajwid Lengkap, jumlahnya ada 15. Tapi hari ini kita tidak perlu 15-nya. Kalian cukup untuk semester ini membahas 5 saja terlebih dahulu. Ya. Yang pertama itu adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil ini terjadi ketika hamzah, ya, ketika ada huruf hamzah setelah mad asli, tapi harus dalam satu kata. Ya, ketika hamzah bertemu mad asli dalam satu kata. Jangan lupa, membacanya itu 5 harokat atau 2,5 alif. Ya, contohnya bisa dilihat, itu kan huruf di bacaan ja'a, itu huruf jim, itu kan barisnya fathah. Kemudian ada alif, berarti hukumnya kan mad asli kan, mad tabi'i. Tapi setelahnya itu ada huruf hamzah. Ya, ada huruf hamzah. Tandanya mad wajib mutasil yang gampang untuk dikenali adalah ketika ada bendera di atas huruf alif. Ya. Jadi bacaannya itu 2,5 alif atau 5 harokat. Jadi bacanya itu ja'a. Ya, seperti yang kedua contohnya. Fisarro. Ya, jangan lupa. Yang kedua itu adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu terjadi apabila mad asli di satu kata bertemu dengan hamzah pada kata berikutnya. Ya, ini perbedaan dengan mad wajib mutasil. Mad jaiz munfasil itu mad asli bertemu dengan hamzahnya di dua kata yang terpisah. Ya, bedanya itu ya, jangan lupa. Dan mad jaiz munfasil ini boleh dipanjangkan, dipilih antara 2 harokat, 4 harokat, ataupun 5 harokat. Ya, contohnya itu bisa dilihat. Di situ kan ada huruf fa dengan baris kasroh, di depannya ada ya sukun. Setelah itu di kata berikutnya itu ada hamzah. Ada huruf alif baris atas. Dan ini terdapat dalam 2 kata yang berbeda. Ya, jadi bacanya itu bisa dipilih. Misalnya 2 harokat boleh. 2 harokat berarti 1 alif. Bacanya berarti fi ahsani. Ya, atau mau 5 harokat. Fi ahsani. Ya. Contoh yang kedua itu. Kita baca 4 harokat. La a'budu. Ya, dipilih bisa 2, 4, dan 5. Dan dipilihnya ini bukan berarti kalian suka-suka ketika memilihnya. Memilihnya itu harus konsisten. Jangan tiba-tiba ada di satu ayat, ada misalnya 3 hukum mad jaiz munfasil. Di yang pertama kalian baca 2, di yang kedua kalian baca 4, di yang ketiga kalian baca 5. Jangan. Tapi harus konsisten, dipilih salah satunya. Mau 2 harokat, mau 4 harokat, atau 5 harokat, dipilih salah satunya. Baik. Dan yang ketiga, mad far'i ini ada namanya mad badal.
Mad badal ini yaitu terjadi ketika huruf mad didahului oleh hamzah. Dan jika huruf yang didahului huruf mad tersebut bukanlah hamzah, maka hukumnya tetap mad asli atau mad tabi'i. Cara membaca mad badal itu dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. Contohnya itu lafaz amanu. Ya, lafaz amanu itu asalnya itu hamzahnya ada 2. Selanjutnya hamzah kedua itu diganti dengan huruf mad badal. Ya, yaitu alif yang menjadi pengganti mad badal. Ya, ada 3 penulisan, jangan sampai kalian salah. Ada manu yang baris fathahnya itu jadi berdiri. Ada dianya manunya itu hamzah, setelah itu huruf alif. Ya, jangan sampai salah. Yang kedua itu contohnya utia. Ya, lafaz itu harusnya alifnya ada 2. Ya, selanjutnya hamzah kedua itu diganti dengan huruf mad badal yaitu waw yang menjadi pengganti mad badal. Tapi ada pengecualian untuk lafaz uhiyah. Itu tidak termasuk mad badal karena asal katanya itu auha. Ya, jadi waw pada lafaz tersebut itu adalah waw asli, bukan waw pengganti mad badal. Ya, paham? Kita lanjut. Yang keempat itu adalah mad arid lisukun. Mad arid lisukun ini adalah mad asli atau mad tabi'i yang diwakafkan. Karena hakikat dari mad arid lisukun itu sendiri yaitu dari mad asli yang terkena wakaf secara tiba-tiba, walaupun di tengah kalimat. Ya, namun kalau mad ini diwasolkan atau diteruskan membacanya, tidak mengikuti wakaf yang ada, maka hukumnya adalah mad asli. Apa contohnya? Ya, cara membacanya itu ada 3, sama seperti mad yang tadi yang sebelumnya ya, yaitu yang pertama itu tul, itu artinya panjang, yaitu dipanjangkan 6 harokat atau 3 alif. Ya, ini kan di ayat surat Al-Fatihah, nasta'in, itu kan ada waqaf. Ya, ada waqaf, berarti harus berhenti berakhirnya ayat tersebut. Ya, itu bisa kalian pilih antara 6, 4, ataupun 2 harokat. Tapi ketika kalian tidak berhenti, misalnya membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, berarti tetap dibaca dia di mad asli lagi, ya. Tapi ketika kalian berhenti, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalian pilih antara 6, 4, dan 2 harokat. Oke, dan yang terakhir itu mad iwad. Mad iwad ini bacaan panjang pada akhir kata atau kalimat sebagai pengganti dari suara tanwin fathah yang tidak berbunyi lagi karena bacaan itu diwakafkan. Sama seperti sebelumnya, penyebab mad terjadi karena adanya wakaf. Contohnya itu, kan kalian sering membaca Al-Quran kan? Insya Allah pasti sering. Jadi, di bacaan ayat yang terakhirnya itu, misalnya itu ada kabiro. Ya. Nah, jadi membacanya mulai dari sekarang, jangan kabiron. Ketika itu ada wakaf, berarti harus berhenti, berubah menjadi kabiro. Ya. Dan ada pengecualian lagi. Kalau misalnya huruf akhirnya itu ta marbutoh. Ya, ta marbutoh. Jangan lupa ta marbutoh. Itu tidak ada
hukum mat iwatnya. Jadi misalnya ada di ayat tersebut rahmatan dan ada wakof setelahnya. Bacanya bukan rohmata tetapi rohmah. Tanya itu berubah menjadi huruf H. Mungkin sampai di sini untuk penjelasan mat. Dipelajari ulang-ulang, diulang lagi yang Ibu ajarkan. Semoga bisa diterapkan ketika membaca Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.